Bagian 2. Lanjutan cerita Lina. Setelah melewati masa-masa sulit, mulai dari mengorbankan pekerjaan untuk prinsip, kembali ke akar impian, menyelesaikan proyek taman vertikal pertama, dan berhenti bekerja untuk fokus pada kuliah, Lina memasuki tahap di mana impiannya mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau mengakui itu. Setelah menyelesaikan proyek kuliah tentang desain rumah ramah lingkungan untuk keluarga rendah pendapatan, yang menjadi dasar skripsinya, Lina mengajukan proyek itu ke kompetisi desain arsitektur nasional yang diadakan oleh lembaga swasta. Dia bekerja semalaman selama seminggu untuk menyempurnakan sketsa, membuat model 3D dengan bantuan adik karena dia tidak punya uang untuk perangkat lunak mahal, dan menulis laporan yang rinci tentang manfaat dan biaya proyek. Hasil kompetisi diumumkan pada hari yang hujan. Lina datang ke lokasi acara dengan hati yang berdebar-debar. Ketika pembicara menyebut nama pemenang juara kedua, dia mendengar namanya dipanggil. Dia merasa seperti terbang. Ini adalah kesuksesan pertama yang sebenarnya dia dapatkan di tingkat nasional. Dia naik ke panggung untuk menerima piala dan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah, yang cukup untuk membayar biaya skripsi dan beberapa bulan sewa kamar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika dia memberitahu teman-teman kuliahnya tentang prestasinya, sebagian dari mereka hanya mengangkat bahu. Juara kedua saja. Ya, katanya seorang teman, kalau juara pertama baru bisa dibanggakan. Selain itu, kompetisi itu bukan yang paling bergengsi kok. Bahkan beberapa dosen yang dulu tidak mendukungnya juga berkata bahwa kesuksesan itu hanyalah kebetulan. Lina juga memberitahu ayah dan ibunya melalui telepon. Ayahnya hanya berkata, "Bagus, tapi jangan lupa fokus pada skripsi dan wisuda. Setelah itu, lebih baik kamu cari pekerjaan yang stabil, bukan ngotot dengan desain ramah lingkungan yang tidak jelas pasarnya." Ibunya hanya diam dan menangis perlahan. Dia merasa sedih melihat putrinya bekerja keras tapi tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Malam itu, Lina menangis di kamar sewaannya. Dia merasa lelah dan kecewa. Semua kerja kerasnya hanya menghasilkan komentar yang merendahkan. Tapi kemudian, dia mendengar bunyi ketukan pintu. Itu adalah Bu Siti dan Pak Rio, yang membawa makanan dan teh hangat. Mereka telah mendengar tentang prestasinya dan datang untuk memberinya semangat. "Jangan peduli apa yang orang lain katakan, Lin," kata Bu Siti sambil memeluknya. "Kita tahu betapa keras kamu bekerja dan betapa hebat proyekmu itu. Kesuksesan yang tidak diakuikan itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan yang besar." Pak Rio menambahkan, "Orang-orang yang tidak mengakui kemampuanmu cuma cemburu atau tidak memahami apa yang kamu lakukan. Tetap lanjutkan, dan nanti mereka yang akan terkejut." Adi juga datang kemudian malam itu. Dia membawakan model 3D proyek yang mereka buat bersama, yang dia perbaiki dengan material sederhana. "Kita tahu bahwa proyek ini hebat, Lin," katanya. "Pengakuan dari orang lain itu bagus. Tapi yang paling penting adalah kamu percaya pada dirimu sendiri dan pada impianmu." Dengan dukungan dari Bu Siti, Pak Rio, dan Adi, Lina bangkit kembali. Dia memutuskan untuk tidak peduli dengan komentar orang lain dan fokus pada menyelesaikan skripsinya dengan baik. Dia menggunakan hadiah dari kompetisi untuk membeli buku-buku referensi tentang arsitektur ramah lingkungan dan membuat model skripsi yang lebih baik. Meskipun kesuksesannya tidak diakuikan banyak orang, dia tahu bahwa itu adalah bukti bahwa impiannya bisa menjadi kenyataan. Bab 10. Mewujudkan impian, lanjutan. Setelah masa-masa kesuksesan yang tidak diakuikan itu, Lina kembali ke kampus untuk menyelesaikan semester terakhir. Dia bekerja lebih giat lagi, menghabiskan waktu semalaman di perpustakaan untuk menyempurnakan skripsinya tentang desain rumah ramah lingkungan terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Dia melakukan penelitian lapangan ke beberapa perumahan sederhana, berbicara dengan warga untuk mengetahui kebutuhan mereka, dan mencari material daur ulang yang bisa digunakan dengan biaya murah. Pada hari pengajuan skripsi, Lina menyajikan hasil kerjanya dengan penuh percaya diri. Dosen penguji, yang termasuk salah satu arsitek ternama di kota, terkesan dengan kedalaman penelitian dan keaslian idenya. "Ini adalah salah satu skripsi terbaik yang pernah saya baca," kata dosen itu. "Kamu tidak hanya membuat desain yang cantik,
tapi juga desain yang bermanfaat dan terjangkau bagi banyak orang. Skripsinya akhirnya mendapatkan nilai A, dan ini adalah pertama kalinya Lina merasa bahwa kesuksesannya benar-benar diakui. Pada hari wisuda, Lina berdiri di panggung dengan toga dan topi akademik, hati penuh kegembiraan dan haru. Dia melihat ayah, ibu, adik, Bu Siti, dan Pak Rio di barisan depan, wajah mereka penuh kebahagiaan dan bangga. Ketika namanya dipanggil, dia berjalan ke depan dengan langkah yang mantap dan menerima ijazah arsitektur. Dalam hati, dia merenungkan semua perjuangan yang dia lewati, dari hari-hari yang penuh keraguan di kamar sewaan sempit, hingga kesuksesan yang tidak diakuikan, sampai hari ini, berdiri di panggung sebagai lulusan arsitektur. Setelah wisuda, mereka mengumpulkan semua orang di taman dekat kampus. Ayah Lina berdiri dan berbicara, dengan suara yang sedikit gemetar. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi keluarga kami. Lina telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita tetap yakin pada impian dan berusaha keras. Aku pernah ragu, pernah menghalanginya, bahkan pernah tidak mengakui kesuksesannya yang pertama. Tapi dia tidak menyerah. Sekarang, aku sangat bangga padanya. Dia adalah contoh bagi semua orang yang memiliki impian. Semua orang bertepuk tangan, dan Lina menangis dari kegembiraan. Dia tahu bahwa impianku tidak hanya milikku, itu juga milik orang-orang yang telah mendukungku sepanjang jalan, terutama mereka yang percaya padanya bahkan ketika orang lain tidak mau. Beberapa bulan setelah wisuda, Lina mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan arsitektur yang dia impikan selama ini. Mereka melihat skripsinya dan proyek taman vertikal yang dia kerjakan sebelumnya, dan mereka tertarik dengan ide-ideku tentang rumah ramah lingkungan. Kamu memiliki visi yang berbeda, Lina, kata pemilik perusahaan. Kita butuh orang seperti kamu untuk membawa perubahan di dunia arsitektur. Lina menerima tawaran itu dengan senang hati. Setelah bekerja di sana selama setahun, Lina memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Dia ingin mendirikan firma arsitektur yang khusus mendesain rumah dan gedung ramah lingkungan yang terjangkau. Dia tahu itu akan sulit, dia tidak punya banyak modal, dan dia harus bersaing dengan firma-firma besar yang sudah ada. Tapi dia tetap yakin, ingat pada kesuksesan yang tidak diakuikan dulu yang telah membuatnya lebih kuat. Aku memberitahu rencana itu ke teman-teman dan keluargaku. Mereka semua mendukungku. Adi memberikan modal awal. Bu Siti dan Pak Rio membantu mempromosikan usahaku ke warga perumahan dan teman-teman mereka. Pada hari pembukaan firmaku, aku berdiri di depan kantor yang kecil tapi nyaman. Di papan nama, tertulis Lina Arsitektur. Desain ramah lingkungan terjangkau. Aku melihat ayah dan ibu berdiri di sampingku, dengan senyum yang tidak pernah pudar. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Lin, kata ibumu, impianmu yang terasa mustahil itu sekarang menjadi kenyataan. Bahkan setelah kesuksesanmu yang tidak diakuikan dulu. Aku tahu. Ma, jawabku. Dan itu semua karena dukunganmu dan Pa, serta semua orang yang percaya padaku. Tanpa kalian, aku tidak akan sampai ke sini. Selama tahun-tahun berikutnya, usahaku berkembang dengan cepat. Kami menerima banyak proyek, dari desain rumah sederhana untuk keluarga menengah ke bawah, hingga desain taman dan gedung publik yang ramah lingkungan. Klien kami senang dengan hasil kerjakan, dan mereka sering merekomendasikan kita ke teman-teman mereka. Pada tahun kelima berbisnis, aku mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota sebagai arsitek terbaik tahun ini, untuk kontribusiku dalam mendesain bangunan ramah lingkungan yang terjangkau. Saat aku menerima penghargaan itu, aku berdiri di panggung dan berbicara. Hampir 10 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis muda yang tinggal di kamar sewaan sempit, dengan impian yang terasa mustahil. Aku pernah mendapatkan kesuksesan yang tidak diakuikan oleh banyak orang, tapi itu adalah yang membuatku lebih kuat. Semua orang berkata itu tidak mungkin. Aku pernah ragu, pernah menyerah, tapi aku selalu menemukan cara untuk kembali ke jalan yang benar. Aku ingin memberitahu semua orang, jangan pernah menyerah pada impianmu. Meskipun terasa mustahil, meskipun tidak diakuikan, meskipun semua jalan tampak tertutup, selalu ada jalan jika kamu tetap yakin dan berusaha keras. Impianmu adalah cahaya yang akan membimbingmu melalui kegelapan. Setelah pidato itu,
Aku melihat ayahku menangis. Dia mendekatiku dan memelukku erat. Aku sangat bangga padamu, Lin. Kamu adalah kebanggaan keluarga kami. Maaf kalau dulu aku tidak mengakui kesuksesanmu yang pertama. Aku menangis juga. Semua kesulitan, semua penolakan, semua kerja keras, semuanya berharga. Bab 11. Memberi harapan kepada orang lain. Setelah mendapatkan penghargaan, aku memutuskan untuk memulai program pelatihan arsitektur bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Aku ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki bakat tapi tidak punya uang untuk kuliah arsitektur, terutama mereka yang mungkin akan mengalami kesuksesan yang tidak diakuikan seperti yang aku alami. Program pelatihan itu berjalan setiap akhir pekan di kantor firmaku. Aku mengajar mereka dasar-dasar menggambar, desain, dan prinsip-prinsip arsitektur ramah lingkungan. Aku juga memberikan alat menggambar dan buku-buku pelajaran kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya. Selama beberapa bulan, banyak anak muda mendaftar ke program itu. Mereka datang dari berbagai daerah, dengan latar belakang yang berbeda, tapi semuanya memiliki satu hal yang sama, impian untuk menjadi arsitek dan membuat perbedaan di dunia. Salah satu peserta yang paling menonjol adalah Rina, seorang gadis berusia 19 tahun yang tinggal di perumahan kumuh di pinggiran kota. Dia punya bakat yang luar biasa dalam menggambar, tapi dia tidak bisa kuliah karena keluarganya tidak punya uang. Suatu hari, dia berkata padaku, "Saya ingin menjadi arsitek seperti Bu Lina. Saya ingin mendesain rumah yang baik untuk keluarga saya dan tetangga kami. Tapi saya khawatir itu mustahil, dan saya takut hasil kerja saya tidak akan diakuikan orang." Aku memegang tangannya dan berkata, "Rina, aku pernah sepertimu. Aku juga khawatir impianku mustahil, dan aku pernah mendapatkan kesuksesan yang tidak diakuikan. Tapi lihat aku sekarang, semua itu bisa tercapai jika kamu tetap yakin dan berusaha keras. Aku akan membantu kamu sebanyak yang bisa." Selama beberapa bulan, Rina bekerja sangat giat. Dia datang ke pelatihan lebih pagi dan pulang lebih larut. Dia menanyakan banyak pertanyaan dan selalu mau mencoba hal-hal baru. Aku melihat diriku di dalamnya. Gadis muda yang penuh semangat dengan impian yang besar, takut tapi penuh harapan. Pada akhir program pelatihan, aku mengadakan lomba desain untuk pesertanya. Rina membuat desain rumah ramah lingkungan yang sangat bagus, rumah yang terbuat dari material daur ulang, dengan atap surya dan taman yang menghasilkan makanan. Dia menang juara pertama, dan aku memberikannya beasiswa untuk kuliah arsitektur di universitas impianku. "Saya tidak percaya ini," katanya dengan menangis. "Terima kasih banyak, Bu Lina. Anda telah memberiku harapan, dan membuatku percaya bahwa hasil kerja saya akan diakuikan. Aku hanya memberikan kesempatan yang sama seperti yang diberikan orang lain padaku," jawabku. "Sekarang, gunakan kesempatan ini dengan baik, mewujudkan impianmu, dan kemudian bantu orang lain untuk mewujudkan impian mereka, bahkan jika awalnya tidak diakuikan." Selama tahun-tahun berikutnya, program pelatihanku terus berkembang. Kami telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 50 anak muda, dan banyak dari mereka sekarang bekerja sebagai arsitek atau sedang kuliah arsitektur. Mereka semua berjanji untuk membantu orang lain, sehingga rantai harapan terus berlanjut. Aku juga mulai bekerja dengan organisasi nirlaba untuk mendesain rumah ramah lingkungan yang disumbangkan kepada keluarga kurang mampu. Kami telah membangun lebih dari 100 rumah di seluruh Indonesia, dan setiap rumah itu adalah bukti bahwa impian yang terasa mustahil, dan bahkan yang tidak diakuikan, bisa tercapai, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat. Bab 12. Pemikiran akhir. Hari ini, aku berdiri di teras rumahku yang baru, rumah yang aku desain sendiri, dengan atap surya, tangki penampungan air hujan, dan taman yang menghasilkan makanan. Ayah dan ibu tinggal bersamaku sekarang, dan mereka senang bisa membantu mengelola taman. Aku melihat matahari terbenam di kejauhan, menyebarkan cahaya emas ke langit. Aku merenungkan semua yang telah aku lewati, dari hari-hari yang penuh keraguan di kamar sewaanku, hingga kesuksesan yang tidak diakuikan, sampai hari ini, hidup di rumah yang indah dengan keluarga yang aku cintai, dan menjalankan usaha yang memberi manfaat kepada banyak orang.
Aku berpikir tentang semua orang yang telah membantu aku sepanjang jalan. Bu Siti yang memberiku semangat pertama ketika aku merasa sendirian. Pario yang memberiku informasi dan dukungan. Adi yang selalu ada ketika aku membutuhkannya. Ayah dan ibu yang akhirnya mendukungku dan mengakui kesuksesanku. Serta semua orang lain yang percaya padaku bahkan ketika orang lain tidak mau. Aku berpikir tentang impianku yang pernah terasa mustahil. Dan aku menyadari bahwa tidak ada yang mustahil. Yang ada hanyalah keraguan dalam diri kita sendiri. Dan ketakutan akan tidak diakuikan. Jika kita bisa mengatasi keraguan dan ketakutan itu, tetap yakin, dan berusaha keras, maka semua impian itu bisa tercapai. Aku mengambil buku catatan yang aku gunakan untuk menulis sketsa dan ide-ideku. Di halaman pertama, aku menulis kata-kata yang selalu aku ingat. Yang aku tambahkan setelah masa kesuksesan yang tidak diakuikan. Tetaplah yakin pada impianmu. Meskipun terasa mustahil. Meskipun tidak diakuikan. Karena cahaya impianmu akan membimbingmu melalui kegelapan. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihatnya menjadi kenyataan. Dan orang-orang akan terpaksa untuk mengakuikannya. Aku menutup buku catatan dan melihat ke langit yang semakin gelap. Bintang-bintang mulai muncul. Menyala terang di langit hitam. Dan aku tahu bahwa impianku tidak berhenti di sini. Ada banyak hal lagi yang aku ingin capai. Banyak orang lagi yang aku ingin bantu. Dan aku tetap yakin bahwa semuanya bisa tercapai. Karena aku telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan kesuksesan yang tidak diakuikan bisa menjadi langkah pertama menuju kebesaran. Jika kamu merasa cerita ini menarik, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang menerima manfaatnya dari cerita inspiratif ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih.